Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abidin, absen 23 sebagai moderator. Kedua, Akbar Fatur Rahma Filgiawan, absen 3. Dan ketiga, Aldri Jotan Maulana, absen 4. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang berlaku pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem di mana banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal yang dianut oleh negara komunis. Sistem dua partai yang dianut di Amerika Serikat dan sistem tiga partai yang dianut pada masa Orde Baru. Dasar hukum dari sistem kepartaian adalah Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Melalui sistem ini, interaksi antar partai-partai di Indonesia mengalami dinamika yang sangat dinamis pada masa demokrasi liberal. Berlakunya sistem multipartai berdampak pada meningkatnya partai politik di Indonesia. Politisi dari kalangan sipil banyak membentuk partai politik dengan ideologi dan pandangan kenegaraan yang bermacam-macam. Pada masa demokrasi liberal, terdapat kebebasan dalam membentuk partai politik dan mengikutkan partai pada pemilihan umum. Pada masa ini terdapat berbagai partai dengan paham yang beragam, mulai dari nasionalis, keagamaan baik Islam maupun Kristen, hingga komunis. Keragaman partai politik pada masa demokrasi liberal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 1955. Dalam pemilihan ini pelaksanaannya sangat demokratis dan berjalan sukses. Ratusan partai dan calon individu bersaing. Para calon pemilih berhasil didaftarkan dan mengikuti pemilihan. Meskipun pada waktu itu kondisi Indonesia baru merdeka dan akses transportasi dan kemampuan baca tulis penduduk yang masih rendah. Dari banyaknya partai di Indonesia, pada masa itu terdapat 4 partai besar yang mendapatkan perhatian dari kalangan rakyat. 4 partai tersebut adalah PNI, Partai Nasional Indonesia. Kedua, Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ketiga, Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama. Dan terakhir, PKI, Partai Komunis Indonesia. Penjelasan mengenai partai-partai tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Aldri Jotan Maulana dan Akbar Fatur Rahma Filgiawan. Dari Partai PNI adalah Partai Nasional Indonesia. Partai ini adalah partai yang berideologi nasional dengan basis utama ketentangan pegawai kantor dan elit dalam birokrasi. PNI memiliki prioritas besar di kalangan Muslim, abangan daerah perbesaran Jawa. Partai ini kerap dihubungkan dengan sosok Ir Soekarno. Padahal pada masa demokrasi liberal, Soekarno tidak menjadi anggota partai politik manapun. PNI mendapat pangkat pertama pada pemilu tahun 1985 dengan pemilihan suara sekitar 22,32 pesan suara. Lanjut, sini saya akan menambahkan beberapa materi dari yang saya dapatkan di Google. Ini tentang Partai PNI yang saya dapatkan dari www.kompas.com. Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia pertama kali didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Titspo Mangunkusumo Sartono, Iskak Tejo Kroadiardjo, dan Sunaryo. Lahirnya Partai PNI sebagai organisasi untuk
mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki anggota sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Yang kedua adalah Partai Masyumi atau Partai Majelis Muslim Indonesia. Partai Masyumi atau kepanjangan dari Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia ini berdiri pada tanggal 7 November 1945. Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam dan dianggap sebagai partai besar di negara. Masyumi memiliki permasalahan dalam berorganisasi internal partai sehingga menimbulkan perpecahan antara anggota golongan Islam pada tahun 1952. Satu kubu pemimpin yaitu dipimpin oleh Sukman dan kubu kedua dipimpin oleh Natsir Masyumi memperoleh pangkat Kutut pada pemilu 1955 dengan suara 20.092%. Dikutip dari tulisan Ihsan Fahmi di Siregar bertajuk yaitu Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960. Dalam jurnal Tawaqifiyat 2013, Masyumi turut andil dalam perang kemerdekaan dengan membentuk Laskar Hizbullah. Masyumi juga mendukung upaya diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang kemudian berwujud pada 27 November 1949 setelah dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMB. Partai NU Nahdlatul Ulama. Partai NU Nahdlatul Ulama merupakan pecahan dari Masyumi pada tahun 1952. Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi yang memiliki ideologi Islam tradisionalis. Partai NU memiliki basis massa dari kalangan Islam mayoritas di Jawa. Pada pemilu 1955, NU berhasil mendapatkan peringkat ketiga dalam perolehan 18,41% suara. Keberhasilan NU pada pemilu 1955 sangat mengejutkan, bahkan bagi kalangan internal Partai NU sendiri. Partai ini sempat mengambil orang non-partai untuk duduk di kursi parlemen. PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 7 November 1945. Partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948, tetapi masih diperbolehkan untuk berpolitik pada masa demokrasi liberal. TNID sebagai tokoh partai ini membangun dengan sangat hati-hati PKI dari puing-puing reruntuhan pasca peristiwa PKI Madiun 1948. Strategi politik yang digunakan cenderung defensif untuk melindungi partai dari pihak yang menginginkan kehancuran. PKI memperoleh peringkat keempat dalam pemilu 1955 dengan perolehan 16,36% suara. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.